Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini saudaraku? Semoga kita tetap kuat dan penuh semangat ya, karena kita percaya kasih Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala pekerjaan kita sepanjang hari ini. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang malam. Dan di pagi ini Tuhan membangunkan kami dengan sukacita dan kesehatan yang daripada-Mu. Ya Bapa, kami mau berserah kepada Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan biarlah di dalam setiap pekerjaan kami selalu mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya penyertaan-Mu, kasih setia-Mu akan selalu bersama-sama dengan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 18 Agustus 2022, tertulis dalam kitab Maleakhi 3 ayat 17. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Jadi, auma napuna nasida ninna jahuba zebaut. Di ari sejadioku jala marpakaehi au tunasida. Songon pakaehe ni ama-ama tu anakna namangului ibana. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Demikianlah dikatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara punya suatu benda atau barang yang sangat Anda sayangi? Ya, ketika kita mempunyai satu benda yang sangat kita sayangi, pastilah kita akan menjaga, merawat, memeliharanya agar tetap baik dan baik keadaannya. Kita katakanlah sebuah sepeda motor, kita akan selalu menjaganya, merawatnya, dan membawanya ke tempat servis yang baik agar sepeda motor itu awet, tahan lama, dan selalu terlihat baik. Begitu sayangnya kita kepadanya. Kita tidak akan mudah meminjamkannya kepada orang lain. Kita tidak akan mudah membiarkannya parkir di tempat yang sembarangan. Kita sangat menjaga karena kita sangat menyayangi dan mencintainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jauh lebih sayang dan lebih cinta Allah kepada kita. Kita adalah umat, anak-anak yang disayanginya. Dia berkorban, memberikan apa saja untuk kebahagiaan kita. Bahkan Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Allah begitu mencintai bangsa Israel, dan tentu Dia tetap menjadi Allah yang sama, yang juga mencintai dan menyayangi kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih sayang Allah selalu menyertai kehidupan kita. Sekalipun Allah mengasihi bangsa Israel, mereka sering sekali melukakan hati Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel mungkin terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Kita tahu Allah itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun atas segala dosa-dosa. Tetapi kita pun juga sering sekali melukakan hatinya. Kita sering menduakan Allah dengan hal-hal yang kita kerjakan di bumi ini.
Kita sering mengecewakan Allah dengan lebih mencintai dan fokus kepada hal-hal yang duniawi. Kita sering merasa kecewa ketika kita dekat dengan Tuhan. Kita sering sekali mengalami kesulitan, banyak pencobaan, pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan. Kita merasa kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan baik-baik saja. Kita tidak mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang menyesakkan jiwa. Tetapi kenyataannya banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak hal-hal berat yang menimpa kehidupan. Hal ini sering sekali membuat orang-orang yang tadinya percaya kepada Tuhan mulai goyah dan kembali kepada imannya yang lama. Kembali mempercayai hal-hal yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Demikianlah yang terjadi bagi bangsa Israel. Kehidupan mereka terombang-ambing, iman mereka selalu naik turun, tidak setia kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita seperti itu? Sampai hari ini, apakah iman kita masih goyah, masih diombang-ambingkan oleh arus pencobaan? Marilah kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Sekalipun kita di dalam kesulitan, sekalipun kita di dalam pergumulan, ingatlah, Engkau adalah kesayangan Allah. Aku, kita semua adalah kesayangan Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia jugalah yang memelihara kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mengasihani kita, sebagaimana kasih sayang kita kepada anak-anak. Lebih daripada itu, Dia jauh mencintai kita. Oleh karena itu, tetaplah setia kepada Tuhan, karena Tuhan akan terus mengasihi dan menjaga, memelihara kehidupan orang-orang yang setia kepadanya. Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Dia terus memelihara, Dia terus melihat akan keberadaan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasihilah Tuhan Allah melebihi kasihmu kepada apapun yang ada di dunia ini. Kalau kita mengasihi anak-anak kita, kalau kita mengasihi orang tua kita, pasangan hidup kita, keluarga saudara-saudara, lebih daripada itulah kita mengasihi Allah. Lakukanlah apapun yang menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupanmu. Sekalipun banyak persoalan, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sekalipun engkau sedang sedih dan sedang susah hati, ingat, Tuhan selalu ada bersama-sama denganmu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah dan percayalah kepada Tuhan. Dia menjaga, Dia menjamin kehidupanmu. Dia akan membawa kita kepada kemenangan untuk melewati berbagai-bagai kesulitan. Dia akan terus menjadi Allah yang setia dari dulu hingga sampai hari ini. Engkau adalah kesayangan Allah. Kita semua adalah anak-anak kesukaannya. Karena itu, tetaplah setia dan percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah setiap hari hidup kami selalu dikuatkan dan dimampukan untuk menjalani seperti yang Engkau kehendaki. Bapa yang baik, kami mau berserah ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk setiap pekerjaan kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan berkenan memberkati, dan biarlah Tuhan memampukan kami untuk melakukannya dengan baik seperti yang Engkau kehendaki, sehingga melalui pekerjaan kami berkat Tuhan semakin berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami yang bergumul, yang sedang berjuang, biarlah Engkau beri kekuatan, Engkau berikan jalan keluar. Berkati saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan beri kesembuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia, yang mengasihi kami, yang selalu menjadikan kami milik kesayangan-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau tetap menjadi kesayangan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai Maranatha tiba. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.